bisa jadi alasan untuk buang sial agar keberuntungan datang padanya di tahun yang baru ini. Tapi sayang, Wendy justru ketiban apes tak lama setelah rambut gimbalnya itu terpangkas habis. Teman-teman gue bilang, "Wah lu ternyata, potong rambut buat buang sial ya?" Enggak juga sih, justru setelah gue potong rambut, gue berturut-turut bukan kena sial, mungkin itu peringatan buat gue. Kayak tiba-tiba setelah gue potong rambut, selesai potong rambut paginya kartu ATM gue hilang. Terus kedua, mobil gue tiba-tiba kejatuhan. Ada. Enggak. 700 juta nggak ada. Kalau ada pun mungkin aku udah kaya banget kali sekarang. Puput juga membantah kabar lain yang menyebutkan kalau dirinya dan Yusuf dulu sering memadu janji di sebuah hotel berbintang di kawasan Senayan, Jakarta. Itu mungkin dulu kali ya, maksudnya, dia memang mungkin sering nginap di sana, tapi cuman itu juga keluarga aku semuanya kumpul, nggak cuman aku gitu. Jadi kayak ke mama, adik aku, kakak, semuanya kan memang udah keluarga besar udah pada kumpul gitu. Itu mungkin perkumpulan keluarga kali ya, bukan cuman apa namanya, lebih sering kayak Banggian yang datang ke rumah aku gitu. Maksudnya memang gimana ya, kayak kakak-kakaknya yang datang paling gitu. Banggian kaya, cuma terus habis itu baik. Agamanya juga bagus, cuman, masalahnya kan bukan cuman itu aja. Kabar teman tapi mesra antara Cut Keke dengan Malik Bawazir sebenarnya telah tercium oleh tim Kabar Kabari sejak kepulangan Keke dari ibadah umroh. Kami pernah melihat foto mereka berdua, namun saat itu Keke enggan berkomentar. Semakin merapatkan bibir, semakin santer kabar seputar hubungan asmara Cut Keke dengan Malik Bawazir terdengar. Cut Keke pun akhirnya tidak bisa tetap bungkam. Apalagi kabar susulan bertubi-tubi datang memanaskan suasana. Yang terbaru, Cut Keke dan pengacara muda ini dikabarkan telah menikah siri. Bahkan kabarnya, Cut Keke dan Malik baru saja melewati bulan madu di negeri Cina. Dengan segenap kekesalan, Cut Keke dan Malik Bawazir pun akhirnya kembali membantah kabar yang memekakan telinga itu. Nggak ada banget sih Cina. Gosip banget, nggak ada. Wah, gosip. Nggak ada, siapa yang berangkat, ngaco aja. Pertanyaannya ngaco, gue jawab nggak ada, bohong tuh. Sampai sekarang saya belum nikah dengan siapapun juga, dan tidak ada nikah siri. Kalau saya mau menikah, tidak akan saya diam-diam, karena ini merupakan kebahagiaan juga bagi saya dan keluarga saya. Pasti akan saya bagi juga kebahagiaan bersama yang lain gitu. Belum lama ini Cut Keke memang menghabiskan waktu di negeri Cina, tapi tidak bersama Malik Bawazir. Dengan siapa dan dalam rangka apa, Cut Keke seperti main kucing-kucingan. Mungkin karena sikap penuh misterinya itu yang membuat ia akhirnya didera gosip tidak sedap. Hasil desakan kami kepada janda cantik itu pun hanya menghasilkan jawaban singkat saja. Lo mau tahu aja. Sekedar teman mungkin biasa. Pertemanan Cut Keke dan Malik pun sepertinya cukup erat, sampai-sampai keduanya sehati dan seniat untuk menjalankan ibadah umroh di waktu yang sama. Kabarnya kebersamaan mereka selama di Tanah Suci sempat terabadikan dalam sebuah bingkai foto mesra. Ya gue sih baru foto sama siapa aja juga bisa. Gila. Gue seneng kok mesra sama siapa aja, foto sama siapa aja, gue syuting juga sama siapa aja mesra. Jadi bagi gue, kalau gue pribadi nih terus terang, gue nganggap ini biasa gitu loh. Oh nggak ada foto-foto begitu, nggak ada. Itu bohong. Tolong jangan, kabar ini sudah fitnah. Saya udah jelasin kabar ini fitnah. Jadi jangan dipanjangin dengan embel-embel yang nggak perlu gitu. Sulit juga membantah kabar yang terlanjur beredar. Sebenarnya sebagai selebritis, Cut Keke sadar akan serangan gosip sebagai salah satu konsekuensi pekerjaan. Berdasarkan pengalaman, usaha membantah gosip bagaikan menyebar garam di lautan. Jadi dianggap lalu saja tanpa perlu ambil pusing. Tapi kalau mengingat dampak negatif yang dirasakan keluarga Malik Bawazir yang bukan selebritis, mau tidak mau ia jadi pusing juga. Yang gak enak Malik punya keluarga, itu yang paling gak enak, dan gue sangat tidak jadi sangat sedih aja gitu loh. Jadi tereret-eret orang lain gitu, iya kan, dengan kejadian seperti ini gitu loh. Mungkin pengakuan ini akan menjadi secercah pembuktian. Sejak menjanda, Cut Keke mengaku banyak dikelilingi kumbang-kumbang yang berniat menghisap madunya.
Beberapa ada yang sempat menyentuh hatinya. Namun tidak ada satupun dari kumbang-kumbang itu yang bernama Malik Bawazir. Di tahun 2006 ini ada yang berbeda pada personil komedian Cagur. Jika di malam tahun baru Wendy menggunting rambut gimbalnya, sedangkan Denny akan segera mengakhiri masa lajangnya. Jika sesuai rencana, Denny akan menikah dengan mantan kontestan audisi dangdut Shanti pada tanggal 15 Januari mendatang di kota Garut. Tahun baru bagi Wendy Cagur berarti penampilan baru. Tepat di malam pergantian tahun, Wendy Cagur merombak habis bentuk rambutnya. Detik demi detik berlalu meninggalkan tahun 2005, helai demi helai rambut Wendy Cagur tertebas meninggalkan kepalanya. Ciri yang paling khas dari pelawak yang tengah naik daun ini hilang dalam sekejap mata. Beginilah penampilan barunya di tahun 2006 ini. Tidak ada lagi rambut gimbal ala Bob Marley. Nggak ada angin apa-apa, cuma dan tidak juga berpikir bahwa gue harus berubah dari tahun 2006. Enggak. Kebetulan memang sudah lama memikirkan untuk merubah berbagai rambut karena kepentingan pribadi. Rambut gimbal yang menempel di kepalanya sejak 3 tahun yang lalu itu membuat Wendy bosan. Ia pun tidak kuat lagi menanggung gimbalnya itu yang menuntut perawatan ekstra. Akhirnya sabetan gunting pun berbicara. Wendy menebas habis si gimbal tanpa pikir panjang mengenai keunikannya yang ikut-ikutan hilang berbarengan dengan berakhirnya si gimbal di tong sampah. Yang penting gue pulang ke rumah nyokap bokap masih ngenalin gue itu. Ya kan? Orang kenal tapi bokap nyokap gue nggak kenal, gue potong rambut ya percuma gue diusir dari rumah. Yang penting ya udah gue nggak terlalu memikirkan secara pribadi, nggak terlalu memikirkan orang masih tetap kenal gue atau enggak apa-apa. Membuang si gimbal bisa jadi alasan untuk buang sial agar keberuntungan datang padanya di tahun yang baru ini. Tapi sayang, Wendy justru ketiban apes tak lama setelah rambut gimbalnya itu terpangkas habis. Teman-teman gue bilang, wah lu ternyata potong rambut buat buang sial ya. Nggak juga sih, justru setelah gue potong rambut, gue berturut-turut bukan kena sial, mungkin itu peringatan buat gue. Kayak tiba-tiba setelah gue potong rambut, selesai potong rambut, paginya gue kartu ATM gue hilang. Terus kedua, mobil gue tiba-tiba kejatuhan pagar dan lecet lah. Terus apalagi tuh banyak lah. Kayak maksudnya yang kalau orang bilang malah potong rambut jadi sial. Mungkin memang kebetulan belaka. Tapi yang jelas, satu yang membuatnya tidak pernah menyesali keputusannya menghabisi si gimbal. Dengan rambut baru berarti gue bisa merasakan yang namanya sampo tuh. Oh begini rasanya sampoan. Enak ternyata ya. Setelah 3 tahun gue nggak merasakan sampo yang sebenarnya. This is my new hair. Kayak Ocha. Abis ini gue langsung ngelamar. Nggak jadi presenter kontak jodoh lagi ya. Jadi make up-nya, Bo. Ya, puas. Di atas bukit. Seperti Wendy, Denny juga berniat membuat perubahan di tahun 2006 ini. 15 hari setelah pergantian tahun berlalu, Denny akan menyunting wanita pujaannya, seorang kontestan KDI 2 bernama Santi. Hanya perlu waktu 8 bulan perkenalan saja, Denny langsung yakin wanita yang ditaksirnya pada pandangan pertama ini adalah tulang rusuknya yang selama ini ia cari. Insya Allah tanggal 15 gue mau merit gitu. Doain ya, rencananya di Garut. Yang bikin gue ngerasa cocok yang pertama karena gue laki dia cewek itu, jadi gue ngerasa cocok. Kalau laki sama laki nggak cocok, bisa sweet shit, seri. Selama ngobrol asik. Terus gue pikir-pikir gue nyari apa lagi, udahlah. Buat makan insya Allah cukup. Perjumpaan Denny dengan tulang rusuknya itu memang tergolong unik. Di sebuah panggung yang menjadi ladang hidupnya, Denny tidak hanya mendapatkan rejeki, tapi ia juga mendapatkan jodohnya. Waktu itu gue jadi host acara audisi lomba lawak, sedangkan dia peserta audisi lomba nyanyi. Dia setelahnya nanya, maunya yang mana Den orangnya? Iya, milih dong. Sat, gue tunjuk. Yang itu tuh, samperin sama saudara. Mas bisa menentukan, bukan yang itu. Yang kumisan dicolok sampingnya. Oh, yang itu. Iya. Nah, itu Santi namanya. Harapannya hanya satu. Kisah manis percintaannya dengan Santi yang berakhir di pelaminan ini akan berlangsung selama hidupnya.
Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.